Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 913. Luo Xiu tidak terlalu peduli dengan para dewa agung di hadapannya. Namun, pemuda berjubah ungu dan 3 orang di sekitarnya menarik perhatiannya. Aura pemuda itu sangat kuat. Dengan penguasaannya atas hukum kehidupan dan waktu, Luo Xiu bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda itu benar-benar masih muda. Ia belum mencapai 1000 tahun dalam kultivasi. Di dunia seni bela diri, seseorang yang kurang dari 1000 tahun dan sudah mencapai ranah Dewa Iblis tingkat 5 adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun ia masih berada di tahap awal Dewa Iblis tingkat 5, kekuatannya jauh melampaui pria berjubah hitam dan pria berambut merah yang sebelumnya Luo Xiu bunuh. Selain itu, di sisi pemuda ini berdiri 2 wanita cantik, satu dengan rambut panjang semerah darah, yang lainnya dengan rambut merah seperti api. Keduanya memiliki kulit seputih salju, dan aura mereka juga sangat kuat. Perkenalkan, namaku Sui Chen. Pulau Tianhe adalah ciptaanku. Pemuda berjubah ungu itu berbicara dengan tenang. Ia sudah mengakui bahwa dirinya berasal dari alam Mahadewa 8 penjuru, tetapi tidak mengatakan secara spesifik dari mana asalnya. Dari tubuh Sui Chen, Luo Xiu bisa merasakan jejak kekuatan Chang Tian. Aura ini identik dengan yang dimiliki Pulau Tianhe, membuktikan bahwa mereka berasal dari sumber kekuatan yang sama. Namun, aura Chang Tian pada tubuh Sui Chen jauh lebih kuat. Bahkan Luo Xiu sedikit merasa tertekan. Jika ia tidak mendapatkan batu penyegelan iblis yang utuh dari lembah penyegelan iblis, ia pasti bukan tandingan Sui Chen. Selain itu, Sui Chen juga membawa 3 kaisar dewa bersamanya. Meskipun ia memiliki batu penyegelan iblis, Luo Xiu tetap tidak yakin bisa menang dalam situasi ini. Beruntung, ia tidak langsung bertindak gegabah melawan Pulau Tianhe sebelumnya. Aku Luo Xiu, jawabannya tenang, sementara yang lain, seperti putra Kaisar Zantian, tetap diam. Namun, Sui Chen tidak peduli dengan yang lain. Baginya, satu-satunya orang yang pantas mendapat perhatiannya hanyalah Luo Xiu. Yang lain, hanya semut belaka. Jadi kau Luo Xiu. Suara Sui Chen terdengar datar, tetapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Kau membunuh anak buahku, lalu berani menerobos ke tempatku. Aku harus mengakui, keberanianmu patut diacungi jempol. Luo Xiu tetap tenang. Sui Chen, kata-katamu salah. Aku sudah menjelaskan bahwa ini bukan wilayahmu, tetapi planet utama dari sistem bintang Xuanming. Sui Chen tersenyum tipis. Kau yang salah, Luo Xiu. Mungkin dulu ini adalah planet utama Xuanming, tetapi itu sudah berlalu. Sekarang aku menguasainya, jadi ini adalah wilayahku. Meski Sui Chen tersenyum, suaranya tetap terdengar sangat mendominasi dan tidak bisa dibantah. Namun, ada satu hal yang membuat Luo Xiu penasaran mengapa Sui Chen tidak langsung membahas kematian pria berambut merah. Jika ia benar-benar ingin membalas dendam, seharusnya ia sudah menyerang sejak tadi. Tiba-tiba, Sui Chen tersenyum lebih lebar. Luo Xiu, dengan bakat dan keahlian formasi seperti milikmu, bertahan di dunia bawah ini hanyalah pemborosan. Aku tidak akan mempermasalahkan kematian anak buahku. Jika kau bersedia bergabung denganku, aku akan memberimu segalanya sumber daya, teknik dewa, kesempatan langka semuanya. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum. Dan jika aku menolak, Sui Chen tersenyum. Tapi senyum itu segera menghilang, berubah menjadi tatapan dingin. Jika kau menolak, maka kau adalah musuhku. Dan kau telah membunuh anak buahku. Aku yakin kau tahu apa akibatnya. Luo Xiu tertawa kecil. Begitu, ini metode perekrutanmu. Bergabung atau mati. Bahkan jika aku ingin bergabung, aku tidak akan bergabung dengan orang sepertimu. Mata Sui Chen semakin dingin. Namun, Luo Xiu tidak memberinya kesempatan berbicara. Sudah cukup sandiwaranya. Kau tidak benar-benar ingin merekrutku. Kau hanya ingin memastikan aku tidak mengganggu rencanamu di bintang Xuanming. Saat mengatakan ini, Luo Xiu sudah bersiap untuk bertarung. Sementara itu, ia juga mengirim pesan telepati kepada Shen Bingyu. Beri aku jimat tertutup langit milikmu. Aku akan menyimpankanmu dalam artefak agar kau terhindar dari hukuman-hukum Tao Langit. Tanpa ragu, Shen Bingyu segera menyerahkan jimat itu, beserta cincin penyimpanannya. Sebelum hukum Tao Langit sempat bereaksi, Luo Xiu telah memasukkannya ke dalam istana reinkarnasi. Dengan jimat tertutup langit sekarang berada di tubuhnya, Luo Xiu tersenyum. Jimat ini memang tidak bisa menyembunyikan keberadaan Kaisar Dewa, tetapi itu sudah cukup baginya. Bunuh mereka semua. Seperti yang diduga, Sui Chen akhirnya mengeluarkan perintah untuk menyerang. Saat itu juga, ia menghunus pedang emas yang berkilauan dengan energi tajam. Hati-hati, putra Kaisar Zantian dan yang lainnya langsung bersiap bertarung.
Mereka tidak takut pada Dewa Agung dari Pulau Tianhe, tetapi 3 kaisar dewa membuat mereka khawatir. Kini, dengan Shen Bingyu disimpan dalam artefak, mereka hanya tersisa 15 orang melawan 3 kaisar dewa, situasi yang sangat buruk. Jangan ragu, gunakan semua yang kalian miliki. Penerus Gunung Yuanxi segera bertindak. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengayunkan ranting bunga epemeral surgawi ke arah pria berjubah hitam. Putra Kaisar Zantian mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Matanya berubah emas, tubuhnya diselimuti api emas, seperti dewa perang kuno. Ia juga mengeluarkan pusaka milik sekte Kaisar Zantian. Sebagai penerus klanmu, Mu Xixiao juga mengeluarkan artefak Kaisar Agung. Dalam sekejap, 7 pusaka Kaisar Agung dilepaskan, menyerang 3 kaisar dewa dari Pulau Tianhe. Para dewa agung dari Pulau Tianhe mundur dengan ketakutan. Mereka tahu mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Meski putra Kaisar Zantian dan yang lainnya masih terlalu lemah untuk menghadapi Kaisar Dewa, menggabungkan kekuatan 7 pusaka Kaisar Agung cukup untuk bertahan sementara. Su Yichen tetap diam, tetapi jelas ia tidak pernah berniat merekrut Luo Xiu. Tujuan utamanya selalu memastikan tidak ada yang mengganggu rencananya di Bintang Xuanming. Saat Su Yichen mengayunkan pedang Dewa Emas, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya merobek ruang angkasa, menciptakan retakan hitam yang membentang di langit. Di seluruh Bintang Xuanming, ruang runtuh, hukum energi bertabrakan, dan kehancuran merajalela sejauh ratusan ribu mil. Su Yichen memiliki 3 kaisar dewa di pihaknya, pria berjubah hitam, yang kekuatannya setara dengan pria berambut merah yang Luo Xiu bunuh sebelumnya. 2 wanita berambut merah, yang auranya tidak stabil, tampaknya baru saja menerobos ke ranah kaisar dewa. Mereka bertiga tidak memiliki pusaka tingkat 6, sedangkan kelompok putra Kaisar Zantian memiliki 7 pusaka Kaisar Agung. Meskipun perbedaan kekuatan tetap ada, untuk sementara waktu mereka bisa bertahan. Di tengah pertempuran, Luo Xiu menghunus pedang pembajak langit dan bertabrakan langsung dengan pedang Dewa Emas milik Su Yichen. Klang, saat pedang mereka bertemu, langit bergetar dan retakan ruang merambat seperti jaring laba-laba. Mata Su Yichen menyipit, senjata yang luar biasa. Luo Xiu juga merasakan tekanan yang luar biasa. Pedang emas milik Su Yichen tampak seperti pusaka tingkat 6, tetapi ternyata mengandung kekuatan Changtian yang sangat tajam. Pedang pembajak langit memang lebih berkualitas, tetapi karena Luo Xiu belum mencapai ranah yang lebih tinggi, ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pedangnya. Akibatnya, pedang Dewa Emas milik Su Yichen memiliki sedikit keunggulan. Saat bilah mereka bertabrakan, Luo Xiu merasakan tangannya bergetar hebat, hingga darah menetes dari telapak tangannya. Kekuatan tanpa batas dari Changtian dalam pedang lawannya menembus pedang pembajak langit, merusak tubuhnya. Meskipun Luo Xiu memiliki tubuh tingkat puncak Dewa Agung, ia tetap tidak mampu sepenuhnya menahan kekuatan ini. Jika bukan karena ketahanan fisiknya, tabrakan itu mungkin sudah menghancurkannya menjadi serpihan. Menyadari kesenjangan kekuatan, Luo Xiu tahu bahwa tanpa peningkatan kekuatan, ia akan kalah. Tanpa ragu, ia segera berkomunikasi dengan monster pelahap dewa di dalam lautan kesadarannya. Monster pelahap dewa ayu bergabung dan menyatu. Boom! Aura Luo Xiu langsung melonjak. Dalam hitungan detik, ia mencapai tingkat ke-6 dalam ranah Dewa Agung. Lebih dari itu, ia mendapatkan kemampuan eksklusif monster pelahap dewa, bidang pemangsa dewa. Sekarang, dengan kekuatan barunya, Luo Xiu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi Kaisar Dewa secara langsung. Teknik pelahap dewa, ekspresi Su Yichen langsung berubah. Saat ia merasakan bidang energi aneh yang menyelimuti sekelilingnya, ia segera menyadari sesuatu. Monster pelahap dewa sudah punah. Bagaimana bisa teknik ini muncul di sini? Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang kemampuan fusi monster pelahap dewa, Su Yichen adalah salah satu yang mengetahuinya. Namun, monster pelahap dewa telah lenyap dari sejarah, dan tidak ada lagi yang selamat di alam Mahadewa 8 penjuru. Kemudian, Su Yichen berpikir kembali. Di luar alam Mahadewa 8 penjuru, ada alam primordial yang lebih luas. Mungkin, monster pelahap dewa masih tersembunyi di luar sana. Dengan kekuatan baru, Luo Xiu langsung menyimpan pedang pembajak langit. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung langsung melawan pedang Dewa Emas. Pedang Dewa Emas masih terlalu kuat karena mengandung kekuatan Changtian yang tak terkalahkan. Sebaliknya, Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu penyegelan iblis. Boom! Seluruh ruang menjadi gelap. Di langit, batu prasasti kuno berwarna hijau kebiruan muncul, memancarkan aura yang menekan seluruh dunia. Saat batu penyegelan iblis muncul, Su Yichen langsung merasakan pedangnya bergetar liar. Pedang Dewa Emas mulai memperingatkannya tentang bahaya besar. Namun, pedangnya tidak bisa menahan tekanan dari batu penyegelan iblis. Tidak mungkin, kekuatan Changtian miliknya lebih kuat dariku. Su Yichen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah ini yang disebut kekuatan King Tian? Saat itu, Su Yichen menyadari bahwa jika batu penyegelan iblis jatuh, ia akan mati tanpa sisa. Berhenti. Untuk pertama kalinya,
Sui Chen menunjukkan rasa takut. Aku berasal dari istana Hao Tian. Kau tidak bisa membunuhku. Kau pasti berasal dari istana Qing Tian, bukan? Aku tahu aku tidak seharusnya menargetkan darah langit biru. Tolong ampuni aku. Luo Xiu menyipitkan matanya. Istana Hao Tian, darah langit biru. Kini, semuanya masuk akal. Seperti yang ia duga, Sui Chen berasal dari salah satu dari 12 istana langit. Di zaman Chang Tian Taichu ada 12 Chang Tian, dan masing-masing mendirikan istana mereka sendiri. Meskipun era Chang Tian telah berakhir, 12 istana langit tetap bertahan sepanjang era reinkarnasi. Di dunia para kaisar dewa, 12 istana langit adalah kekuatan tertinggi dan paling misterius. Luo Xiu pernah menjadi Tai Sang King di kehidupan sebelumnya, dan meskipun ia telah mengunjungi alam dewa, ia belum pernah memasuki 12 istana langit. Sekarang, dengan semua bukti di hadapannya, ia menyadari satu hal, Pulau Tianhe hanyalah pion kecil dalam rencana lebih besar yang melibatkan 12 istana langit. Kini, pertanyaannya adalah, apa tujuan mereka di bintang Xuanming? Dan, apa yang mereka cari yang berhubungan dengan darah langit biru? Bersambung.